Pemirsa, potensi pertumbuhan jasa armada Indonesia sangat besar sejalan dengan prospektifnya bisnis jasa pandu kapal di Indonesia. Kita akan membahas prospek bisnis dan saham PT Jasa Armada Indonesia Tbk bersama Direktur Keuangan dan SDM IPCM Rizky Pribadi Hasan. Selamat pagi Pak Rizky. Selamat pagi Pak Rudi. Baik, terima kasih waktunya. Pak Bisa. Baik, Pak Rizky, ini koreksi kalau saya informasinya kurang tepat Pak. Selama 2020, meskipun pandemi sudah mulai sejak awal-awal tahun, kinerja keuangan IPCM masih positif. Betul Pak. Apa yang dilakukan Pak? Kami, silakan. Ya, jadi tadi juga sudah disampaikan bahwa pendapatan kita itu mengalami kenaikan sebesar 2%. Ya, itu juga di masa pandemi ini kita juga melakukan upaya-upaya untuk tetap mendukung program pemerintah dalam rangka mendukung sistem logistik nasional. Jadi alhamdulillah kami masih dapat meningkat pendapatan kita 2%, dan mungkin kalau saya bisa gambarkan lebih lanjut itu mungkin lebih banyak kontribusi dari pasar-pasar baru yang memang kita juga kerjakan di tahun 2020. Oke. Angka 2% itu sudah sesuai dengan target atau bagaimana Pak Rizky? Jadi kalau dari target awal itu memang di bawah, tetapi kita melakukan revisi di kurang lebih di triwulan 1 karena kita melihat triwulan 1 itu kan mulainya pandemi ya secara informasi ya. Jadi kami melakukan revisi sehingga angka 2% itu kurang lebih sudah sesuai dengan revisi anggaran kita. Oke. Awalnya sampai berapa Pak target di awal tahun sebelum adanya pandemi? Jadi waktu itu ya mungkin kita meningkatkan pendapatan itu kurang lebih di 20%. Oke. Tapi cepat sekali kita pada merespon di TW1 itu adalah bahwa kita lihat kondisi semakin memburuk ya, terutama di triwulan 2, dan bisnis kita ini kan salah satu hal yang mendukung pertumbuhan atau perlambatan itu kan sebenarnya kita bisa lihat dari data ekonomi dan juga dari data trade. Nah, kita lihat di TW1 itu pertumbuhan ekonomi itu negatif dan juga dari sisi trade juga mengalami negatif. Jadi kami segera melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk 2020 tersebut. Oke. Tadi Anda mengatakan bahwa salah satu penyebab kinerja keuangan positif itu karena ada pasar-pasar baru. Betul. Oke. Mungkin bisa dijelaskan berbagi bersama kita Pak Rizky pasar-pasar baru yang sudah dikerjakan selama 2020? Jadi kalau di awal tahun kita mendapat kontrak jangka panjang untuk melayani Kepulauan Seribu. Sebenarnya ini mungkin perpanjangan dari sebelumnya. Kalau sebelumnya itu pelayanan kita hanya bersifat jangka pendek, tetapi di awal tahun 2020 kita mendapat kontrak jangka panjang kurang lebih 3 tahun. Dan menjelang di akhir 2020 kita mendapat 2 pelimpahan baru. Tadi sudah disebutkan yaitu di daerah Patimban ya, Pelabuhan Internasional Patimban. Juga satu adalah terkait dengan terminal khusus di Patimban. Oke, dengan adanya kontrak-kontrak yang relatif berjangka panjang itu membuat pendapatan perusahaan itu menjadi lebih lebih terjamin seperti itu mungkin Pak Rizky ya? Lebih sustainable. Lebih sustainable. Oke. Dan kalau saya tidak salah juga tahun ini targetnya justru seperti tahun lalu sebelum adanya pandemi sekitar 20%. Kalau dari sisi pendapatan mungkin saya koreksi, mungkin kalau secara overall itu kita memproyeksikan kurang lebih sekitar 7-8%. Okay. Tetapi tadi disampaikan bahwa mungkin segmen-segmen tertentu itu akan mengalami peningkatan yang lebih besar, khususnya mungkin di terminal khusus itu kita memproyeksikan lebih besar. Okay. Ya karena secara base-nya kecil. Ya, tapi kalau pelabuhan umum itu sangat terkait dengan perkembangan ekonomi. Ekonomi kita harapkan kalau memang bisa berhasil naik 4-5%, kita optimis itu akan juga meningkat 4-5%. Oke, baik 4-5% ya. Oke, apa yang membuat Pak Rizky dan Jasa Armada yakin bahwa untuk tahun ini peningkatannya akan lebih tinggi dibandingkan kemarin? Apakah memang karena Jasa Armada juga melihat potensi pertumbuhan ekonominya saat ini lebih lebih optimis begitu? Kalau lihat tanda-tanda pemulihan ekonomi itu sudah nyata ya. Kalau hari-hari juga saya lihat juga pergerakan traffic ya, kapal itu juga sudah meningkat, dan data BPS juga sudah menunjukkan adanya pertumbuhan. Hal itulah yang membuat kami yakin bahwa tahun 2021 akan menjadi lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Oke.
Kedua juga kita juga selama tahun 2020 kita memang mempersiapkan untuk pada saat pemulihan. Jadi contohnya tadi juga sudah disampaikan, kita telah menyelesaikan pembangunan 4 kapal kurang lebih selama 2 tahun, dan alhamdulillah di triwulan 1 2021 ini kapal sudah 4 sudah ada, sehingga total armada kita saat ini mencapai 87 armada. Oke, baik. Nah, terus kita juga lihat hal-hal lain bahwa Jasa Armada Indonesia ini selalu melakukan penambahan pasar, ya, daerah pasar kita itu kan ada di Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Dan kalau dilihat juga dari pelimpahan baru yang kami peroleh di akhir tahun 2020, kan ini juga belum optimal. Jadi harapan kita dengan semakin membaiknya ekonomi, juga kontribusi dari Patimban itu juga akan secara bertahap itu akan mengalami peningkatan. Baik. Pak Rizky, kita jeda sebentar. Kita akan lanjutkan ini di segmen berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, Corporate Action masih akan kembali. PT Jasa Armada Indonesia telah melantai di Bursa Efek Indonesia sejak akhir 2017. Rekan Anggita Wulandewi akan menyampaikan berbagai infografik untuk Anda. Silakan Anggita. Ya, Rudi dan pemirsa, PT Jasa Armada Indonesia Tbk menjadi salah satu emiten yang sahamnya terus dicermati para pelaku saham. Kita simak datanya berikut. PT Jasa Armada Indonesia Tbk dengan kode dagang IPCM ini pertama kali melantai di bursa pada 22 Desember 2017 di papan pengembangan pada sektor infrastruktur, subsektor infrastruktur transportasi, dan pada industri operator infrastruktur transportasi di subindustri operator pelabuhan. Ya, selanjutnya kita lihat sejumlah pemegang saham dari IPCM. Ini untuk PT Pelabuhan Indonesia 2 Persero atau Pelindo 2 memegang saham IPCM sebesar 4,06 miliar atau 76,89 dari total keseluruhan saham. Selanjutnya PT Pelabuhan Indonesia Investama memegang saham sebanyak 583,7 juta atau 11,05%, dan PT Taspen atau asuransi AFS ini memegang saham dari IPCM sebesar 216,9 juta atau 4,1%, dan selanjutnya PT Multi Terminal Indonesia memegang saham IPCM sebesar 247,7 juta atau 3,88%, dan masyarakat sebanyak 202 juta atau 3,82% dari total keseluruhan saham, dan saham treasury sebesar 5,8 juta atau 0,11%. Selanjutnya kita lihat pergerakan nilai saham dari IPCM ini secara year to date. Kita lihat pada 4 Januari saham IPCM diperdagangkan sebesar Rp360 per lembar saham dan mengalami kenaikan pada 20 Januari sebesar Rp530 per lembar saham dan sempat melemah pada 3 Februari menjadi Rp304 per lembar saham. Selanjutnya bergerak di level atau sebesar Rp336 per lembar saham pada 28 Februari dan bergerak stabil di angka 300 mulai 1 Maret hingga 9 April yang diperdagangkan di Rp306 per lembar saham. Ya, demikianlah sejumlah informasi data dan juga pergerakan saham dari PT Jasa Armada Indonesia. Kembali ke Anda, Rudi. Baik, terima kasih Anggita, dan pemirsa, dialog kita lanjutkan kembali masih bersama Pak Rizky Pribadi Hasan dari IPCM atau Jasa Armada. Pak Rizky, ini kalau kita bicara soal kinerja saham IPCM di awal tahun nampaknya sangat diapresiasi. Mungkin karena pada saat itu optimisme masyarakat itu sangat tinggi bahwa ekonomi akan bergerak jauh lebih baik gitu, sehingga pasti akan berdampak juga pada saham-saham yang sangat related dengan pergerakan ekonomi termasuk juga IPCM. Tapi terus kemudian setelah Januari yang sempat mencapai 500-an sekarang kembali di 300-an. Menurut Anda kenapa, Pak? Kalau pada waktu triwulan 1 ya, kalau waktu ada terjadi kenaikan yang cukup tinggi itu kan, kalau saya tidak salah itu kan karena terpengaruh sama ada berita yang ada rencana di holding kami kan. Jadi mungkin market bereaksi terhadap berita tersebut. Okay. Tapi secara fundamental sebenarnya memang saat ini adalah mungkin koreksi dari pasar sendiri.
kita lagi trading di 300. Tetapi kalau dilihat dari perkembangan usaha kita sendiri, tadi saya sampaikan bahwa manajemen yakin kita akan menjadi lebih baik dibandingkan 2020 karena tanda-tanda pemulihan ekonomi itu sudah terlihat jelas, ya, dan juga upaya kita melakukan perluasan pasar ataupun juga penetrasi dari pasar yang sudah ada itu juga sambil berjalan, dan juga tambahan armada kita itu akan membuat kita menjadi lebih baik di tahun 2021 ini. Capex tahun ini sampai berapa Pak Rizky? Kurang lebih sekitar 90 miliar. Jadi kami juga akan melakukan investasi untuk menambah armada. Kita ada 4 armada yang kita lagi proses. Jadi 1 kapal tunda dan 3 motor pandu. Oke. Itu capex akan akan dipenuhi dari kas internal atau bagaimana? Kami saat ini berada dalam posisi kas yang cukup baik. Kurang lebih posisi kas kita itu kurang lebih sekitar 40% dari total aset kita. Jadi kami memiliki dana yang cukup untuk melakukan investasi ini. Tetapi kami juga akan tetap mengkaji apakah kita juga akan melihat pendanaan dari eksternal. Tetapi secara cash saat ini kita sangat memadai. Baik, pemirsa, dialog kita lanjutkan kembali masih bersama Pak Rizky Pribadi Hasan dari IPCM atau Jasa Armada Indonesia. Pak Rizky, tadi Anda mengatakan bahwa Capex yang disiapkan oleh perusahaan di 2021 ini sekitar 90-an miliar ya kalau saya tidak salah. Betul. Ya. Betul. Nah, itu akan dipenuhi dari kas internal dan akan digunakan untuk penambahan armada. Nah, untuk penambahan armada ini bagi saya orang awam ini saya berpikiran bahwa sebetulnya akan ada satu kontrak baru atau akan ada satu kerjaan baru tambahan yang memang tidak bisa dipenuhi dengan armada yang sudah ada saat ini, atau bagaimana sebetulnya Pak Rizky? Sebenarnya kita melihat ke depan ya, tetapi kalau dari pasar kita sendiri yang ada saat ini, di tahun 2020 kan tidak teroptimalisasikan karena adanya perlambatan ekonomi. Jadi dengan tambahan armada ini sebenarnya juga untuk memenuhi pasar yang sudah ada, tapi juga adalah rencana ekspansi kita ke depan. Oke. Dan kami di samping kapal yang kita mau investasi ini sebenarnya juga tergantung dari perkembangan pasar. Kalau memang pemulihan ekonomi ini berjalan dengan lebih cepat, tentunya juga itu memberikan peluang yang lebih baik kepada kita dari sisi potensi bisnis. Dan tentu kita juga akan melihat apalagi yang apakah memang kita perlu melakukan penambahan yang lebih cepat lagi. Oke. Tapi sementara ini kita melihat bahwa kita nambah seperti saya sampaikan 4 kapal, yaitu 1 motor kapal kuda dan 3 motor pandu. Oke. Untuk rencana ekspansinya sendiri seperti apa, Pak? Kita fokus di 3 wilayah, ya 1 di Jawa, Sumatera dan Kalimantan. Masih banyak potensi-potensi yang bisa kita garap. Mungkin dari 3 daerah itu dulu yang kita menjadi fokus, Pak. Oke. Di Jawa, Sumatera, dan Kalimantan ya. Ini boleh mungkin di-share ke kita potensi-potensi yang akan digalinya itu seperti apa, Pak? Ya, mungkin kalau di Sumatera, mungkin beberapa area yang kita lihat potensi itu di wilayah Sumatera Selatan, kami lihat di situ potensi pertumbuhannya juga cukup besar. Kalau di Kalimantan itu mungkin itu adalah boleh dibilang itu daerah baru karena di situ akan beroperasi 1 terminal yaitu Kijing. Nah itu masih saat ini masih dalam proses, jadi itu potensi kedepannya. Kalau dari Jawa sendiri kita lihat ada beberapa seperti yang saya sampaikan tadi ada dua pelimpahan kan yang di Patimban ya. Yang satu adalah di yang Jawa 1 Power dan juga di Pelabuhan Internasional Patimban yang saat ini masih belum beroperasi secara penuh. Dengan berjalannya waktu tentu itu akan memberikan kontribusi yang lebih besar dan tentu butuh mungkin armada yang lebih banyak ke depannya. Oke. Ini semua wilayahnya itu masuk di wilayah wilayah Pelindo 2 atau induk usaha atau di luar? Jadi yang kita garap itu ada 2 pasar sebenarnya. Jadi pasar di mana itu merupakan wilayah operasi Pelindo, kurang lebih kita melayani sekitar 11 wilayah operasi dari Pelindo 2 dan sisanya adalah yang di luar Pelindo. Oke, baik. 11 wilayah itu berada di wilayah operasional
Pelindo 2 dan sebagiannya itu di luar wilayah operasional Pelindo 2. Nah, ini dari jumlah ini, apakah terus kemudian Jasa Armada itu punya semacam strategi untuk meningkatkan mungkin jasa pelayanannya itu masih fokus di Pelindo 2, di wilayah operasional Pelindo 2, atau ini akan meningkatkan lagi jasa layanan di luar wilayah itu, atau bagaimana? Kita memang strategi kita adalah memperluas pasar di luar wilayah Pelindo 2. Jadi kalau dari sisi pendapatan kontribusinya terus mengalami peningkatan. Kalau tahun sebelumnya itu sumbangannya kurang lebih sekitar 10%, di tahun 2021 itu menjadi 13%, dan harapan kita di tahun 2021 ini meningkat menjadi 18%. Oke, baik. Baik Pak Rizky, terima kasih banyak Pak sudah bergabung bersama kami di Corporate Action.